Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya Marini. Saya Tania. Saya Tiara. Kami akan menjelaskan materi tentang specialty announcing. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di specialty announcing terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama ialah tentang pelaporan cuaca. Pelaporan cuaca telah berkembang pesat sejak awal radio dan televisi. Anggapan awal adalah bahwa cuaca membosankan dan harus diliput secara cepat di radio atau ditingkatkan di televisi dengan beberapa gangguan. Cuaca masih disiarkan sebagai segmen pendek di radio. Ia menerima lebih banyak perhatian dan disiarkan lebih sering di banyak stasiun televisi. Selain laporan yang dikembangkan secara lokal, layanan cuaca nasional AS menyediakan informasi berkelanjutan melalui saluran telepon dan tautan komputer. Dengan antena satelit dan internet, dimungkinkan untuk mengakses gambar satelit dari pola awan dan badai dari seluruh dunia. Layanan informasi cuaca komersial seperti AccuWeather dan grafis berwarna telah dikembangkan, yang dengan bayaran akan memberikan stasiun apapun, mulai dari informasi dasar dan peta cuaca hingga grafik yang cantik dari grafik animasi. Stasiun radio dapat memperoleh laporan yang lengkap dan dilokalkan, di mana pelapor mengidentifikasi dirinya dengan komunitas yang membeli layanan dan memasukkan referensi ke situasi atau negara setempat. Selain itu, pers terkait layanan kawat berita lainnya menyediakan data cuaca yang cukup besar kepada pelanggan mereka, yang membentuk basis dari banyak laporan radio. Materi yang kedua ialah tentang sistem kunci kroma untuk cuaca. Kunci kroma adalah sistem elektronik di mana kamera dimodifikasi sehingga mereka tidak akan melihat satu warna, biasanya hijau, atau sebelumnya itu berwarna biru. Warna apapun sebenarnya bisa digunakan, tetapi hijau adalah warna yang paling umum. Elektronik memasukkan gambar dari sumber lain ke area kosong. Dengan pelaporan cuaca, biasanya peta atau grafik dari komputer atau penyimpanan gambar diam. Reporter berdiri di depan layar hijau atau biru dan menunjuk ke berbagai elemen penting. Tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di permukaan itu. Biasanya ada monitor yang diletakkan di kedua sisi cuaca yang ditetapkan dan mungkin juga di depan. Warna biru tua dapat menghasilkan tangan kita melayang di atas peta saat kita memberi laporan. Tanggung jawab kita adalah untuk mengenakan pakaian yang benar. Layar kroma awalnya selalu biru, tetapi ditemukan bahwa pada bidikan yang lebih ketat, adegan kroma kadang-kadang dapat terlihat di mata reporter berwarna biru, karena kroma digunakan dalam pelaporan berita selama bertahun-tahun. Ada situasi di mana rekaman perang dapat dilihat di mata reporter. Kroma hijau kemudian dikembangkan. Yang ketiga ialah tentang gaya pelaporan cuaca. Dalam kebanyakan kasus, sebagai penyiar cuaca, kita bisa bersikap tidak resmi dalam sambutan dan ucapan, kecuali cuacanya benar-benar buruk. Gunakan senyum, proyeksikan pesona. Pada dasarnya, kita berbagi cuaca yang sama, sehingga kita dapat mengomentari hawa panas, dingin, atau hujan sebagai orang yang menderita melalui itu, atau menikmatinya. Selanjutnya, memberi audiens kita ke tabung kaca yang kita sebut dengan lensa. Tetap terhubung dengan audiens sangat penting, dan kontak mata akan menjadi faktor besar. Jangan terlalu melekat pada monitor, sehingga kita lupa audiens ada di depan. Lihatlah monitor ketika kita akan menunjukkan kota atau wilayah, tetapi kembali ke kamera dengan cepat. Ini adalah waktu untuk dianimasikan secara wajar, tergantung pada kepribadian kita. Tentu saja gunakan tangan dan wajah kita untuk mendukung apa yang kita katakan, tetapi jangan goyang atau bergerak. Jaga diri agar seimbang dan stabil. Kita mungkin perlu mengubah sisi satu kali selama laporan kita, atau bergerak melintasi area tersebut untuk sampai ke tempat yang berbeda pada peta, tetapi batasi. Pergerakan itu jangan memalingkan mata
atau muka dari audiens kita. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan kemarin ini. Saya akan menjelaskan materi 4 mengenai pelaporan keuangan. Selama 20 tahun terakhir, orang Amerika telah menjadi jauh lebih sadar akan pasar keuangan. Akun pensiun individu yang diarahkan sendiri dan rencana 401 yang telah menyebabkan ribuan orang menginvestasikan sebagian besar uang pensiun mereka di pasar saham. Hal ini menghasilkan kesadaran yang lebih besar terhadap saham dan obligasi dan apa yang mereka lakukan setiap hari. Sebagai tanggapan, 3 channel media hampir setiap waktu muncul, serta streaming feed video melalui internet yang berhubungan dengan informasi terbaru tentang perkembangan keuangan. Selain itu, banyak laporan berita radio dan televisi memberi tekanan lebih besar kepada pasar dan tren ini mungkin akan berlanjut. Meskipun ini ada bidang khusus, ini adalah salah satu berita yang menarik bagi banyak orang, terutama para investor yang akan menginvestasikan keuangan mereka. Untuk pelaporan umum berita keuangan, kita perlu tahu tentang elemen-elemen yang paling menarik bagi publik dan bagaimana menafsirkannya. Untuk berada di media setiap saat diperlukan pengetahuan tentang ekonomi dan pengalaman di pasar saham, serta keterampilan menulis berita dan pelaporan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang reporter keuangan. Ini juga berarti membaca koran dan berita keuangan lainnya setiap hari untuk mengikuti semua yang terjadi di dunia keuangan. Posisi media tambahan adalah komentator keuangan, yang melibatkan pengetahuan khusus dan biasanya dipegang oleh seseorang dengan pekerjaan besar yang telah bermigrasi ke kinerja untuk menggunakan pengalaman ini. Banyak pertunjukan yang berlangsung selama 2 jam dan menggabungkan segmen panjang yang dibaca dari teleprompter plus wawancara dengan para ahli, baik di studio maupun melalui tautan satelit. Wawancara-wawancara ini mungkin dengan pertanyaan sebagai permulaan. Reporter harus dapat memahami dan menafsirkan pertanyaan tamu dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seringkali, tuan rumah harus menyaring komentar tamu untuk kalimat yang tidak diketahui oleh pemirsa biasa dan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mengklarifikasi. Dalam beberapa kasus, seorang pemilik acara atau tuan rumah akan mengajukan pertanyaan yang dia tahu jawabannya. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini harus diajukan dengan cara yang tulus, sehingga tidak tampak dipaksakan atau tampilan interpersonal yang baik juga sangat penting. Beberapa eksekutif yang diwawancarai mungkin mencoba menjadi agen hubungan masyarakat untuk perusahaan mereka, atau menutupi masalah yang dialami perusahaan mereka. Dalam kasus-kasus ini, reporter keuangan harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit dan mengenali bahwa pembicara menghindarinya. Banyak hal yang mempengaruhi pergerakan saham, terutama berita. Berita ini menjadi salah satu media yang mengukur kenaikan atau menurunnya harga saham. Struktur politik dan ekonomi dunia yang kurang baik akan ikut berperan dalam harga saham. Ketika peristiwa besar terjadi secara nasional atau internasional, harga saham dapat bergerak naik atau turun dengan cepat dan jumlah penonton program keuangan dapat naik dengan cepat. Pasar saham yang jatuh dengan cepat menjadi perhatian utama bagi ribuan orang. Karena itu berarti hilangnya sejumlah besar uang. Komentator keuangan memiliki pengaruh besar dengan audiens mereka. Rekomendasi suatu saham dapat menyebabkan naiknya secara signifikan dalam waktu singkat. Komentar negatif dapat merugikan jutaan investor. Ini adalah area di mana individu memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk berhati-hati terhadap komentar dan menghindari tanda-tanda favoritisme.
Selain itu, ada individu yang tidak bermoral yang mencoba mempengaruhi penyiar untuk berbicara positif tentang saham, bahkan sejauh menawarkan hadiah, perjalanan, dan suap langsung. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara reporter melaporkan tentang pelaporan keuangan untuk para investor. Pertama-tama yang dibutuhkan adalah berapa waktu yang kalian miliki. Seperti ini contohnya. Selamat siang, ini adalah laporan pasar saham jam 3 sore. Dow Jones Industrial naik 10 poin menjadi 13.541, rata-rata S&P naik 2 poin menjadi 13.122. Melihat beberapa saham yang dimiliki menjadi luas. IBM naik 50 sen menjadi $124.40. General Electric berada di $33 dan 20 sen, naik 10 sen, dan Microsoft tidak berubah pada $31 dan 44 sen. Sementara General Motors turun 30 sen menjadi 15 sen. Saya akan kembali dalam 1 jam laporan dengan pembaruan harga saham yang lain. Seperti itu kira-kira laporan yang sangat singkat. Laporan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik yang hanya mencakup poin-poin yang ingin diketahui oleh para investor. Jika waktu tambahan tersedia untuk laporan, langkah selanjutnya adalah membuat daftar harga saat ini dan perubahan harga untuk beberapa saham yang dimiliki secara luas seperti IBM, GA, atau Microsoft. Seperti biasa, berikan harga saat ini dan jumlah serta arah perubahan. Adalah spesialis fitur. Spesialis fitur adalah segmen yang dapat dimasukkan dalam siaran berita atau dihilangkan tergantung waktu yang telah disediakan. Atau mereka dapat memiliki jadwal reguler. Beberapa pada dasarnya adalah kunjungan lapangan video. Satu stasiun selama bertahun-tahun menjalankan seri fitur yang disebut one tank trips, di mana host atau tuan rumah akan membawa bintang tamu mereka ke tempat-tempat di sekitar negara bagian seperti situs bersejarah atau objek wisata. Fitur lain seperti itu dikenal dengan Del Fox dan menyoroti individu dan bisnis kecil di area cakupan. Host atau tuan rumah bahkan memiliki stiker yang dia berikan kepada orang-orang yang dia wawancarai, yang orang-orang dengan bangga ditampilkan setelah dia mengunjungi. Ini menjadi sarana untuk mengenali prestasi, kerja bagus, dan keadaan yang tidak biasa. Masih ada fitur lain yang dikenal sebagai di luar kotak. Itu muncul di channel yang didedikasikan untuk masalah keuangan dan dimaksudkan untuk memberikan momen yang lebih ringan untuk bergaul dengan liputan yang lebih serius dari pasar saham. Host sesekali mengenakan kostum dan mengunjungi lokasi atau bisnis yang tidak biasa. Selanjutnya adalah host selling atau penjualan yang dilakukan oleh pembawa acara, yaitu tugas kalian adalah menjual berbagai kepribadian dan sementara perubahan singkat menjadi humor atau nostalgia dapat diterima. Fokusnya harus selalu pada penjualan. Dalam keterampilan, kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk waktu yang lama sangat penting. Selama periode tertentu, biasanya 1 atau 2 jam, kalian akan menawarkan barang-barang yang memiliki beberapa kesamaan seperti perhiasan, peralatan masak, pakaian wanita, atau alat olahraga. Anda perlu membicarakan tentang barang-barang secara antusias tentang barang-barang itu dan menggambarkannya dengan cara yang menarik tanpa menunjukkan ketegangan atau kehilangan kegembiraan. Melalui itu semua, kalian perlu menyebutkan nomor produk yang akan digunakan untuk pemesanan dan harganya yang tentu saja sangat murah. Dalam beberapa situasi, kalian juga mungkin mendorong betapa sedikitnya waktu yang tersisa bagi audiens atau penonton untuk memesan pesanan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Tiara Marti Barasila, yaitu materi ke-8, suara-suara dan narasi.
Suara adalah situasi di televisi di mana sesuatu selain penyiar terlihat di layar saat suaranya terdengar. Contohnya dalam iklan komersial, laporan berita, dokumenter, dan pengumuman layanan publik (PSAS). Ini adalah karir di mana usia dan penampilan bukanlah faktor. Persyaratan umumnya yaitu termasuk suara yang bagus, kemampuan membaca salinan secara efektif, tanggung jawab untuk muncul tepat waktu, dan siap bekerja serta berkemauan untuk mempromosikan diri sendiri dan merespon dengan cepat peluang. Beberapa orang fokus pada satu aspek lapangan, seringkali iklan, sementara yang lain mengembangkan keterampilan mereka dengan suara karakter dan bekerja dengan animasi. Hal ini biasanya hanya 2 hingga 3 menit. Dimulai dengan segmen pendek dari suara alami kita dan kemudian tayangan cuplikan dari 6 hingga 8 iklan yang menunjukkan kemampuan kita untuk melakukan gaya vokal. Materi yang ke-9 yaitu mengembangkan keterampilan suara-suara. Sebagian besar tantangan pengisi suara yang lebih sulit ditemui dalam pekerjaan televisi dan film karena kita tidak hanya berupaya menyajikan salinan dengan cara terbaik, tetapi kita juga mengkoordinasikan pengiriman kita ke bagian visual dari program. Jika kita melakukan suara untuk visual yang ada, langkah pertama setelah kita terbiasa dengan salinan adalah untuk memeriksa gambar yang akan kita rekam. Kita akan memerlukan isyarat yang memberitahu kita bahwa beberapa detik dari akhir segmen visual, sehingga kita dapat membuat penyesuaian kecil untuk menyelesaikan bagian itu tepat waktu. Ini tentu saja berarti kita tidak hanya memikirkan pelafalan balok, suasana hati, dan semua elemen kerja lainnya, tetapi di mana kita berada dalam video juga. Sekali lagi, keterampilan ini terutama hasil dari latihan dan konsentrasi. Materi yang ke-10, karakterisasi suara. Selain menggunakan suara berbicara alami, kita sebagai pemain media, kita mungkin dapat menawarkan bentuk pengumuman lainnya dengan melakukan penokohan suara. Banyak orang yang telah membuat karir karena menyediakan suara untuk karakter kartun. Sementara pemain yang khas mungkin tidak menjadi suara dari karakter kartun yang terkenal. Ada kemungkinan dia akan menggunakan dialek asing atau suara karakter pada sewaktu-waktu. Iklan terutama sering dibuat memanfaatkan kemampuan pemain untuk menciptakan suara yang tidak biasa. Kesalahan yang dibuat oleh banyak penyiar pemula adalah mereka hanya memperkirakan gaya suara yang sebenarnya ketika mencoba mempengaruhi suara karakter, dan kemudian keluar masuk karakter saat mereka membaca skrip. Materi yang ke-11 yaitu hosting program. Michelle Cardamone mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita berada di mata publik, sehingga hal-hal yang kita lakukan, bahkan di tingkat lokal, akan berada di bawah pengawasan. Apakah itu di studio atau di luar? Apakah kita mengadakan acara yang tepat atau hanya segmen? Kita sebagian besar bertanggung jawab untuk arah dan aliran apa yang terjadi. Ini berarti menyadari segala sesuatu di sekitar kita, sehingga kita siap untuk pergi ke item, berurusan dengan penundaan, membantu tamu atau rekan kerja yang mengalami kesulitan, menghindari kejutan untuk direktur, dan umumnya melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan pertunjukan yang bagus. Kita perlu berbicara dengan jelas dan tepat, terlepas dari apa yang berkembang. Itu adalah sesuatu yang dapat kita praktikkan untuk meningkatkan keterampilan kita. Secara teratur, pilih topik, situasi, atau sedikit informasi, dan catat diri kita sendiri untuk membicarakannya. Berjuang untuk suara profesional dengan
proyeksi yang bagus, dan bebas dari cengkraman. Jeda panjang dan pengisi. Beri diri kita tujuan waktu, mulailah dengan berbicara dengan cara yang menarik. Setidaknya selama 3 menit tentang topik apapun yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengumuman khusus dapat menawarkan entry yang menarik ke bidang kinerja media. Sebagian besar keterampilan yang digunakan oleh pemain siaran akan dipanggil, tetapi kita juga perlu mengembangkan beberapa keterampilan dan pengetahuan khusus. Penyiar cuaca mendistribusikan pelatihan meteorologi. Reporter keuangan membutuhkan pemahaman tentang pasar saham. Terus host saluran belanja harus mengetahui produk dan teknik penjualan. Fitur khusus seseorang harus kreatif. Spesialis pengisi suara perlu mengembangkan berbagai gaya dan pengiriman. Contoh-contoh ini tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya bidang khusus. Pembawa acara film, reporter, konsumen, dan narator media industri untuk menyebutkan peluang kinerja siaran yang harus dikejar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.